Bab 66, seekor kera. Ketika dia melihat pria angkuh dan wanita berbaju putih jatuh ke dalam jurang, Su Zimo akhirnya mengerti satu hal. Mereka yang jatuh ke dalam jurang pasti tidak akan mati. Karena mereka berdua memiliki akar roh varian dan master puncak dari puncak ethereal sudah mengetahuinya, tidak mungkin mereka dibiarkan mati. Namun, Su Zimo tidak tahu apa yang akan dihadapi oleh mereka yang jatuh ke dalam jurang. Bergeser secara horizontal, Su Zimo menghindar dari garis pandang bangau dan terus mempercepat puncaknya. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, kakinya gesit seperti jari-jarinya setelah dia melepas sepatunya. Menggali diri ke dinding puncak, dia terus mendaki dengan mantap. Bangau itu memiliki indera yang sangat tajam. Dengan kepakan cepat, itu muncul di atas kepala Su Zimo dan berteriak, menatapnya dengan ekspresi mengejek seolah-olah mengejek permainan kecilnya yang mencoba menghindarinya. Pria dan bangau itu akhirnya bertemu. Di puncak yang diselimuti oleh Kiroh di tempat lain, dua pembudidaya paruh baya yang anggun duduk berseberangan. Mereka berdua mengenakan jubah putih dan salah satunya memiliki lambang pedang terbang terukir di lengan bajunya sementara yang lain memiliki lambang segi enam. Keduanya menyeruput teh dengan malas. Di samping mereka berdiri seorang anak kurus yang sedang menceritakan sesuatu dengan penuh semangat. Varian akar roh. Dua dari mereka, salah satu dari mereka meletakkan cangkir tehnya dan berbalik untuk bertanya, ekspresinya sedikit berubah. Anak kurus itu mengangguk dengan marah. Kultivator lainnya bertanya, akar roh apa itu? Satu adalah angin dan yang lainnya adalah es. Mendengar itu, kedua pembudidaya saling bertukar pandang dan tersenyum, tampaknya senang. Wen Xuan, puncakmu akan menghasilkan dua jenius lagi. Ada 6 puncak ke puncak ethereal di mana yang tertinggi di antara mereka adalah puncak ethereal sejati yang terlihat oleh dunia luar. Di sekelilingnya ada 5 puncak lainnya, spirit, elixir, talisman, array dan weapon. Kultivator yang dikenal sebagai Wen Xuan, yang memiliki lambang pedang terbang timbul, adalah master puncak spirit peak. Orang lain adalah Xuan Yi, master puncak array peak. Secara alami, siapapun yang bisa menjadi master puncak pastilah inti emas yang disempurnakan. Meskipun semua puncak memiliki spesialisasi mereka, puncak roh adalah yang terkuat di antara mereka dengan murid terbanyak. Karena mereka sangat menghargai alam kultivasi, semua yang mereka pelajari dan berikan adalah teknik membunuh. Jika ada varian dan akar roh surga, kemungkinan besar mereka akan dipilih oleh puncak roh. Wen Xuan tersenyum dan berdiri. Aku akan pergi melihat dan melihat berapa banyak kesengsaraan dari tahap hidup dan mati yang bisa dilewati keduanya. Jangan khawatir, mereka yang memiliki akar roh varian diberkati oleh takdir. Mereka secara alami akan mampu melewati kesengsaraan hidup dan mati, ekspresi menggoda berkedip oleh mata Master Puncak Xuan Yi saat dia bercanda, lihat betapa cemasnya kamu. Di mana ketenangan Anda sebagai Master Puncak? Petik 2. Ayo, bergabunglah denganku untuk melihatnya. Dengan tawa hangat, Wen Xuan menarik pergelangan tangan Xuan Yi dan ingin pergi bersama. Sambil menggelengkan kepalanya, Xuan Yi merunduk dan tertawa. Aku tidak pergi. Bukankah aku akan menyusahkan diriku sendiri dengan melihat spirit peak-mu mengambil semua talenta bagus? Saat itu, seorang anak gemuk-gemuk berlari dengan gusar. Peak Master, TT ini buruk. Kedua master puncak bertukar pandang, tampak terkejut. Kenapa kamu di sini juga, saudara junior? Tanya anak kurus itu. Berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, anak gemuk itu melambaikan tangannya yang kental dan berteriak, Tuan Puncak, gerbang pengujian roh meledak. Meledak. Xuan Yi dan Wen Xuan saling memandang bingung. Wen Xuan bertanya, mengapa itu meledak? Seseorang menghancurkannya. Tidak, anak gemuk itu menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, tunggu, tidak. Kedua master puncak benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah dengan benar. Wen Xuan berteriak dengan ekspresi serius. Anak gemuk itu tidak bisa tidak mengingat kata-kata sarjana itu. Secara naluriah, dia mengulangi, mungkin karena gerbang pengujian roh telah bertahan dalam cuaca buruk untuk waktu yang lama tanpa perawatan yang tepat, itu sebabnya gerbang itu pecah. Bam! Wen Xuan menjentikkan kepala anak gemuk itu. Aduh! Sambil memegangi kepalanya, dia mengerutkan bibirnya dengan sedih. Omong kosong apa? Xuan Yi tidak bisa menyembunyikan senyumnya saat dia terkekeh. Siapa yang mengajarimu itu? Saya yakin Anda tidak memikirkannya sendiri, kan? Petik 2. Seorang cendekiawan mengatakan kepada saya bahwa, jawab anak gemuk itu, tapi saya pikir apa yang dia katakan masuk akal juga. Dan dia bahkan cukup baik untuk memintaku mengingatkan sekte untuk menjaga struktur lama kita sehingga. Bam! Namun film lain. Seketika,
Benjolan besar dan bengkak muncul di dahi anak gemuk itu. Dia hampir menangis ketika dia bertanya dengan mata berkaca-kaca, Tuan Puncak, mengapa kamu memukulku? Kau terlalu bodoh, nak. Suatu hari, Anda bahkan mungkin akan menghitung uang untuk orang yang menjual Anda. Xuan Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Wen Xuan berbicara dengan tegas, ceritakan padaku seluruh rangkaian acara. Jangan sembunyikan apapun dariku. Ada cendekiawan ini membawa busur dan pedang. Dia datang sebelum gerbang pengujian roh dan itu menunjukkan akar roh api, jawab anak gemuk itu. Lanjut, tapi, gerbang pengujian roh tidak mengizinkannya masuk. Sarjana itu kemudian terus menerobos dan gerbang pengujian roh meledak. Petik 2. Wen Xuan dan Xuan Yi mengerutkan kening dan bertukar pandang, masih bingung. Wen Xuan langsung bertanya, apakah kamu yakin itu adalah akar roh api? Iya, anak gemuk itu langsung menjawab, Tuan Puncak, kamu harus percaya padaku. Meskipun aku bodoh, aku masih bisa mengatakan bahwa itu adalah akar roh api. Aneh, Xuan Yi tidak tahu apa yang terjadi. Setelah hening sejenak, Xuan Yi berbicara, Wen Xuan, aku akan menemanimu untuk melihat apa yang terjadi dengan sarjana ini. Tanpa menggunakan senjata roh apapun, keduanya melayang di langit dan dengan membolak-balik jubah mereka, membawa kedua anak itu bersama mereka menuju bagian depan puncak. Tak lama, mereka berempat tiba di tempat gerbang pengujian roh berada. Itu memang rusak. Xuan Yi menatap bongkahan batu di bawahnya di mana gerbang pengujian roh pernah berdiri dan bergumam tanpa suara. Wen Xuan bertanya, di mana sarjana itu? Dia sudah pergi, anak gemuk itu melihat sekeliling. Tiba-tiba, Xuan Yi menjawab, tidak, mereka berada di puncak. The Eight Distresses Formation of the Abyss telah diaktifkan. Iya, mereka berdua dengan akar roh varian sudah ada di sana. Wen Xuan bertanya dengan tergesa-gesa, berapa banyak kesengsaraan yang telah mereka berdua lalui. Mereka sudah melewati dua, hidup dan mati. Kamu bisa tenang sekarang, kan? Xuan Yi tertawa. Setelah berhenti sebentar, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Tunggu, sarjana yang membawa busur dan pedang tidak melalui formasi 8 kesulitan. Dia mungkin sudah pergi karena takut. Wen Xuan mendengus dengan lembut. Anak tak dikenal ini muncul dan menghancurkan gerbang pengujian roh sekte ethereal kita dan pergi begitu saja. Kurang ajar. Kau, saat itu, panggilan cepat derek terdengar dari balik awan. Wen Xuan dan Xuan Yi mendongak. Jauh di atas, sesosok tubuh bergeser dengan gesit di sekitar dinding puncak tanpa jatuh. Bahkan saat menghindari serangan bangau, sosok itu masih mendaki ke puncak dengan cepat. Bahkan dengan penglihatan inti emas yang disempurnakan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena jarak antara mereka dan ujung puncak. Xuan Yi, lihat, ada kera. Wen Xuan berkata sambil menunjuk ke bayangan hitam di puncak. Bab 67, upaya penuh menghadapi ketika dia mendengar itu, Xuan Yi tertawa. Fufu, kera yang sangat tajam. Bahkan dia tahu bahwa kami adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar dan itulah mengapa dia ingin diterima sebagai murid dari sekte kebetulan ini. Iya, kera itu cukup gesit. Saya ingin tahu berapa lama itu bisa bertahan di bawah serangan bangau kecil kami. Petik 2. Mendengarkan, Lil Kren sepertinya marah, haha. Petik 2. Kera yang malang. Ayo, mari kita periksa. Wen Xuan dan Xuan Yi sama-sama tersenyum dan santai saat mereka terbang menuju puncak membawa seorang anak masing-masing. Saat mereka mendekat, Wen Xuan dan Xuan Yi menemukan senyum mereka menghilang saat mereka merobek lapisan kabut. Sebaliknya, sepertinya mereka menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Setelah hening sejenak, batuk, bayangan hitam itu, sepertinya bukan kera. Xuan Yi menunjuk ke sosok hitam yang mendaki ke puncak saat dia terbatuk dan bertanya dengan ragu-ragu. Sepertinya manusia, Wen Xuan tersenyum datar, terlihat canggung. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan wajah mereka memerah setelah melakukan kesalahan mendasar seperti itu meskipun menjadi master puncak. Tapi sebenarnya, tidak heran mengapa mereka salah. Dari kejauhan di mana sosok hitam itu keruh, ia melompat ke kiri dan ke kanan seperti kera gesit. Meskipun keduanya adalah inti emas yang disempurnakan dengan pengetahuan yang sangat banyak, mereka tidak akan mengira bahwa sosok itu adalah manusia. Saat mereka semakin dekat, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Itu, sepertinya bukan manusia. Ya, ada dua dari mereka. Setelah keheningan sesaat lagi, Wen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dengan sedih. Apa yang salah dengan orang itu? Jika dia ingin mendaki puncak, biarlah. Kenapa dia bahkan membawa lemak bersamanya? Petik 2. Tunggu, pria itu juga membawa busur dan pedang.
Bukankah aku baru saja mendengar seseorang dengan pakaian itu? Xuan Yi berkomentar tiba-tiba. Saat itu, anak gemuk di samping Wen Xuan menunjuk sosok itu dengan penuh semangat dan berteriak, "Tuan Puncak, itu dia. Itu cendekiawan. Di puncak gunung yang curam. Setiap kali bangau mengepakkan sayapnya, Su Zimo menempel erat ke dinding dengan jari-jari dan kakinya menggali jauh ke dalam batu. Terhadap jari-jari Su Zimo, batu-batu kokoh itu tampak selembut tahu. Untuk manusia fana manapun, mereka harus menemukan tempat yang dapat mereka injak jika ingin mendaki puncak. Namun, itu tidak terjadi pada Su Zimo. Jika bukan karena derek yang menghalangi jalannya, puncak yang dia daki akan mirip dengan tanah datar baginya. Sampai sekarang, semua manusia setelah Su Zimo telah jatuh karena sayap bangau, dia adalah satu-satunya yang masih memanjat. Tepatnya, ada dua manusia yang tersisa, dia juga membawa si kecil berlemak. Mata bangau bersinar karena marah saat ia berteriak. Melonjak ke langit, ia menukik ke arah Su Zimo dengan cakarnya yang tajam. Itu adalah penyelaman yang kejam. Su Zimo ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, dia melepaskan tangannya tiba-tiba saat dia berayun berbahaya di udara. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menggali dirinya ke dinding sekali lagi. Jepret. Sebuah batu besar di atas kepala Su Zimo dihancurkan menjadi debu oleh cakar tajam bangau saat semuanya terciprat ke wajahnya. Namun, dia tidak menyadarinya. Ketika beberapa batu menghantam tubuh si gendut kecil, tubuh gemuk itu jelas bergetar. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari sesuatu saat dia menggantung lemak kecil di udara dan berteriak, "Berhenti berpura-pura atau aku akan menjatuhkanmu." Mata si gendut kecil terbuka lebar saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, "Tolong jangan menakuti saya, bro. Aku tahu kesalahanku sekarang. Apakah kamu masih ingin mencapai puncaknya?" Su Zimo bertanya dengan cepat. "Ya, tentu saja. Pegang punggungku sendiri. Jangan salahkan aku jika kamu jatuh." "Ya. Lemak kecil itu bergeser dengan cepat dan melingkarkan tangan dan kakinya di leher dan pinggang Su Zimo seperti gurita. Dengan begitu, meskipun Su Zimo masih membawa seorang pria tambahan, dia memiliki kedua tangan untuk bekerja. Pada awalnya, serangan bangau itu tidak ganas. Jelas bahwa tujuannya bukan untuk melukai, itu hanya ingin mencegah Su Zimo mendaki lebih jauh. Setelah beberapa kali gagal, derek itu frustrasi. Itu sebabnya jika Su Zimo tidak berhasil menghindari serangan sebelumnya, otaknya mungkin akan dihancurkan oleh cakar bangau. Dia tidak berani gegabah melawan iblis roh yayasan pendirian tahap awal yang marah. Itulah sebabnya dia menempatkan si kecil gendut ke posisi digendong sehingga dia bisa memiliki dua tangan untuk melawan iblis itu. Dalam semua keadilan, Su Zimo hanya berada di bagian ketiga dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan belum menandingi roh iblis, bahkan jika itu hanya pada tahap awal yayasan pendirian. Namun, tujuan Su Zimo bukanlah untuk bertarung habis-habisan dengan bangau. Sebaliknya, dia hanya ingin menghindarinya dan mencapai puncaknya. Dengan itu, segalanya menjadi lebih sederhana. Astaga, bangau itu terjun sekali lagi saat mata Su Zimo bersinar terang. Mendorong kakinya, dia terus melangkah secara horizontal di dinding halus puncak saat dia menghindari serangan bangau sambil memanjat dengan cepat. Retakan, retakan, retakan. Jari-jari dan kaki Su Zimo menggali jauh ke dalam bebatuan. Kecepatannya tidak kalah dengan saat dia di tanah. Ketika bangau itu melihat hal itu, ia bahkan lebih marah saat terbang di langit dan meledak seperti roket, muncul di belakang Su Zimo dan menyerang tanpa henti dengan cakar dan paruhnya. Paruhnya yang panjang bahkan lebih tajam dari pedang terbang sehingga setiap tusukan mengirimkan suara dering yang tajam bergema di telinga Su Zimo. Selama paruh itu menembusnya, pasti akan ada lubang berdarah di tubuhnya. Lemak kecil itu sangat ketakutan sehingga dia menggigil dengan mata tertutup rapat. Su Zimo menghindar berulang kali saat tendonnya berteriak. Dengan setiap ekspansi dan kontraksi, darahnya akan terisi saat tendon besarnya mengejang hebat, mendorong tubuhnya hingga batasnya. Hanya dengan menggunakan persepsi rohnya, Su Zimo menghindari serangan bangau itu berkali-kali sambil terus memanjat. Tangisan bangau semakin tergesa-gesa dan pada kenyataannya, bahkan ada sedikit niat membunuh. Dia semakin dekat ke puncak-puncak. Pada saat yang sama, serangan burung bangau juga semakin ganas. Saat kedua anak Dao melihat segala sesuatu yang terbentang dari atas puncak, mereka berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk cendekiawan seolah-olah merekalah yang diserang tepat pada saat itu. Pria dan bangau itu saling bertarung di puncak yang curam. Meskipun pria itu tampaknya tidak dapat melawan, itu masih sangat berbahaya dan intens. Sedikit lebih lambat dan cendekiawan itu bisa mati di cakar bangau.
Wen Xuan dan Xuan Yi memiliki ekspresi yang sama suramnya di wajah mereka saat mereka memperhatikan dengan amah, bersiap untuk menyelamatkannya jika perlu. Untuk berpikir bahwa sarjana masih memiliki kekuatan tersisa untuk dapat terus mendaki sambil bertahan melawan serangan Lil Kren kami, nada Xuan Yi agak kagum. Wen Xuan berkomentar dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, busur dan pedang di pinggang sarjana terbuat dari benda-benda spiritual. Meskipun itu adalah senjata roh semu, beratnya lebih dari 1 ton jika digabungkan. Pernyataan Wen Xuan memiliki makna yang jelas di baliknya, jika Suzimo tidak membawa busur kristal sanguin dan pedang bulan dingin, dia akan menjadi lebih gesit dan bahkan mungkin telah mencapai puncak-puncak sekarang. Wen Xuan dan Xuan Yi bertukar pandang. Ada konsensus umum saat sebuah pemikiran melintas di benak mereka. Ulama ini, menarik. Babak 68, mendaki puncak, bagaimana anak ini melatih tubuhnya. Tingkat kegesitan, harmoni, dan kelenturan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Spirit Beast. Gerakannya mirip kera dan piton, tapi banyak perbedaannya. Dia mungkin telah mempelajarinya dengan mengamati binatang buas. Sepertinya anak ini agak berbakat. Petik 2. Aku ingin tahu berapa banyak kesengsaraan dari formasi 8 kesulitan yang bisa dia lewati. Mendengar itu, baik Wen Xuan dan Xuan Yi membeku dengan ekspresi terkejut. Wen Xuan bergumam pelan, formasi 8 kesulitan didirikan di dalam jurang di bawahnya. Jika anak ini benar-benar naik ke puncak, bukankah itu setara dengan dia melewati formasi 8 kesulitan? Di permukaan, tahap kehidupan dan kematian ketiga sekte ethereal adalah untuk para pembudidaya untuk naik ke puncak. Namun, pada kenyataannya, mereka telah membuat rintangan dan itu dimaksudkan agar semua orang jatuh ke dalam ranah formasi 8 kesulitan di dalam jurang maut. Itulah alasan mengapa anak gendut itu hampir tergelincir di awal. Lagi pula, tidak ada yang bisa naik ke puncak. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati dalam formasi 8 kesulitan yang akan dikirim ke puncak-puncak di mana mereka dapat bergabung dengan sekte tersebut. Jika mereka gagal dalam 2 kesengsaraan, mereka akan diteleportasi keluar dan tidak akan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Pada saat yang sama, para pembudidaya itu tidak akan tahu apa yang terjadi sama sekali, hanya merasa beruntung karena mereka tidak mati. Formasi 8 kesengsaraan adalah jenis formasi ilusi yang terdiri dari 8 kesengsaraan, hidup, usia, penyakit, kematian, bertemu dengan apa yang mereka benci, berpisah dengan apa yang mereka cintai, cinta yang belum tercapai dan semua penyakit dari 5 skanda Buddhisme. Ada 2 alasan mengapa mereka harus bertele-tele dengan meminta para pembudidaya untuk mendaki puncak sebelum menjatuhkan mereka. Pertama, puncak yang curam pertama-tama akan menghalangi para pengecut dan mereka yang tidak memiliki tekad. Kultivasi abadi adalah tindakan menentang surgawi dan merupakan jalan yang sangat sulit. Jika bahkan mereka yang memiliki tekad baja dan keberanian bahkan mungkin tidak mencapai titik akhir, tidak ada ruang untuk pengecut sama sekali. Kedua, jika semua orang siap secara mental bahwa mereka akan dihadapkan dengan formasi 8 kesulitan, alam ilusi tidak akan dapat menyihir mereka sehingga sekte ethereal tidak akan dapat mencapai tujuan penuh mereka dengan mudah. Di dunia kultivasi, baik itu keterampilan atau formasi ilusi, pasti akan ada celah yang berbeda untuk itu. Jika pihak yang terkena dampak dapat mempertahankan ketenangan dan kewaspadaan mereka, mereka akan dapat melihatnya dan tidak akan tersihir olehnya. Namun, dengan mengirim massa ke puncak sebelum mengalahkan mereka, tidak ada yang akan siap dan saat mereka menghadapi kematian, mereka pasti akan panik sebelum mereka memasuki formasi 8 kesengsaraan dari jurang maut. Saat itu, dengan semua orang berasumsi bahwa mereka sudah mati, mereka kemudian akan menerima alam ilusi dan melalui kesengsaraan kematian. Begitu mereka melewati kesengsaraan kematian dan bertahan melalui kesengsaraan hidup, mereka akan dianggap telah lulus tahap ketiga dari ujian sekte ethereal dan akan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Tentu saja, ada 8 kesengsaraan pada formasi 8 kesengsaraan dan semakin banyak kesengsaraan yang bisa dilewati, semakin baik. Ini bukan hanya tes sederhana, itu adalah ritus peralihan untuk pikiran. Bagaimanapun, setiap orang harus menanggung rasa sakit dari 8 kesusahan dalam hidup mereka dan para pembudidaya tidak terkecuali. Namun, masalah telah muncul. Jika Suzimo berhasil naik ke puncak, tahap ketiga sekte ethereal akan sia-sia. Wen Xuan merendahkan suaranya lebih jauh dan berkata, biarkan aku menyerang dan menyerangnya secara diam-diam. Kita tidak bisa melanggar aturan sekte dengan menerima seseorang yang belum melewati tahap ketiga. Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak penting. Saat ini, sejujurnya saya penasaran apakah dia bisa naik ke puncak hanya dengan kekuatannya sendiri. Berhenti sejenak,
Mata Xuan Yi berbinar saat dia berkata dengan kasar, jika anak itu benar-benar berhasil naik, aku akan mengatur formasi susunan untuknya sendiri agar dia merasakan sepenuhnya formasi 8 kesulitan. Sebagai Master Puncak Array Peak, formasi 8 kesulitan adalah mahakaryanya. Bagi seorang Master Puncak untuk menyatakan bahwa dia ingin meletakkan formasi susunan secara pribadi untuk seorang sarjana yang tidak dikenal adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Sekte Ethereal. Di dinding, pria dan bangau itu masih mengejarnya. Su Zimo sudah berkeringat di sekujur tubuh. Matanya tetap cerah seperti biasa, memancarkan pertarungan tanpa akhir di dalamnya. Awalnya, lemak kecil itu menutup matanya dan sangat ketakutan. Namun, dia sekarang sangat bersemangat, berteriak dari waktu ke waktu dari punggung Su Zimo untuk mengejek bangau. Kau, meskipun mencoba segalanya, bangau itu tidak bisa menghentikan Su Zimo sama sekali. Ditambah dengan ejekan si gendut kecil, itu bahkan lebih marah dan serangannya menjadi lebih ganas. Su Zimo juga terpendam setelah dikejar bangau untuk waktu yang lama. Melihat bahwa dia hanya selangkah lagi dari puncak-puncak, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan sutra pikiran Anaconda Eclipse sebelum berteriak, burung terkutuk, ambil ini. Dentang, suara mengiris yang tajam terdengar di tempat itu. Su Zimo telah mengambil pedang bulan dingin di pinggangnya dan menebas ke atas. Berdebur, cahaya dingin melesat di udara. Tertegun, bangau itu tidak lagi berani menyerang Su Zimo saat ia mengepak dan lari. Su Zimo tidak menyangka akan bergerak. Lebih dari itu, tidak disangka Su Zimo akan berani untuk bergerak. Di dalam Sekte Ethereal, tidak ada yang berani menggertaknya. Terlepas dari 5 Master Puncak, bahkan Master Sekte Ethereal akan menyayanginya. Pekerjaan mendorong pelamar sekte potensial ke dalam formasi 8 distress pada awalnya dilakukan oleh pembudidaya sekte lainnya. Namun, bangau dengan sukarela melakukannya karena berpikir itu menarik. Memang, agak menyenangkan pada awalnya melihat orang-orang dikejar ke dalam formasi 8 kesulitan satu persatu. Namun, bangau tidak lagi merasa senang setelah bertemu dengan sarjana pembawa busur dan pedang ini. Sehelai bulu meluncur perlahan. Meskipun bangau itu berhasil menghindari serangan itu, pedang bulan dingin masih memotong salah satu bulunya. Pemandangan itu menyebabkan 2 Master Puncak yang menonton di atas membeku sesaat, hampir menyerang saat mereka mencengkeram senjata roh mereka dengan erat. Keras anak itu berani menggertak Lil Kren. Dia pasti akan mengalami kesulitan di masa depan jika dia diterima di sekte itu. Baik Wen Xuan dan Xuan Yi memandang Su Zimo dengan sedikit kasihan. Saat itu, Su Zimo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah tebasan itu, dia sangat gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Burung terkutuk, kamu masih terlalu lemah. Kembalilah dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Dengan lemparan terbalik, Su Zimo menikam pedang bulan dingin ke dinding puncak dan dalam satu lompatan cepat, melompat ke pedang dengan ujung jari kakinya. Dia kemudian melompat sambil dengan nyaman menarik Cold Moon Saber keluar dari dinding dengan kakinya. Seluruh proses itu mengalir seperti air tanpa jeda sama sekali. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di puncak-puncak. Menatap bangau yang masih berputar-putar di udara, Su Zimo melambai dan tersenyum. Selamat tinggal. Derek itu masih dalam tahap awal. Pada tahun manusia, itu tidak lebih dari 8 tahun dan saat itulah yang paling menyenangkan. Meskipun tidak terluka oleh tebasan itu, ia masih merasa kesal karenanya. Melihat tindakan Su Zimo, bangau itu berkedip beberapa kali seolah-olah akan robek sebelum terbang menuju puncak ethereal sambil menangis tanpa henti. Kau, tangisan bangau bergema melalui puncak ethereal, membuat banyak orang khawatir. Bukankah Lil Kren pergi ke puncak depan untuk menggertak mereka? Mengapa terlihat seolah-olah itu adalah orang yang diganggu? Seorang pemuda berambut coklat yang duduk di dalam istana di Elixir Peak bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sebuah istana di puncak talisman datang seorang wanita parubaya yang tampak dingin. Melihat bangau terbang di udara, dia sedikit mengernyit dan bergumam, ada apa dengan bangau kecil? Memikirkan bahwa seseorang dari sekte ethereal akan berani menggertaknya. Seorang lelaki tua yang acak-acakan juga muncul di Weapon Peak. Berpakaian jorok, dia tertawa terbahak-bahak. Berani sekali melihat Lil Kren berada di pihak yang kalah. Menarik. Babak 69, tebasan mengejutkan Su Zimo berbalik dan melihat 4 orang. Dia telah bertemu dengan kedua anak itu sebelumnya. Selain mereka, ada 2 pembudidaya parubaya dengan aura luar biasa, menatapnya dengan aneh. Su Zimo menebak bahwa mereka berdua pasti senior dari puncak ethereal. Menempatkan sedikit lemak, Su Zimo memperhatikan bahwa ada 8 bendera raksasa setinggi sekitar setengah dari yang ditanam di sekitar masing-masing bendera.
Bendera-bendera itu memiliki pola misterius yang tergambar di atasnya saat berkibar tertiup angin. Apa itu? Su Zimo mengerutkan kening. Tanpa memikirkannya lebih lanjut, dia menstabilkan napasnya dan mengatur pakaiannya sebelum menyapa dua pembudidaya parubaya. Salam, senior. Saya Suzimo dari negara Yan. Saya berhasil naik ke puncak dengan keberuntungan. Mengaktifkan. Sebelum Suzimo bahkan bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh teriakan keras. 8 bendera yang mengelilingi Suzimo dan sedikit lemak menyala terang saat polanya bersinar dengan cahaya yang memesona. Dalam sekejap mata, Suzimo merasakan bahaya yang tidak menyenangkan. Hal terakhir yang dia lihat adalah salah satu pembudidaya parubaya menyapu jubahnya dari kejauhan saat energi yang tidak dapat diblokir meledak ke arah mereka. Energinya luar biasa dan Suzimo tidak bisa menahannya sama sekali. Dia tersapu dari puncak dan jatuh, menyaksikan puncak-puncak mengecil setiap detik. Tubuhnya sama sekali bukan miliknya untuk dikendalikan karena rasa takut mulai tumbuh di dalam dirinya. Bam! Suzimo jatuh ke dalam jurang dan seluruh tubuhnya hancur. Meskipun tubuh fisiknya jelas hancur, Suzimo masih sepenuhnya sadar. Gelombang rasa sakit yang tak berujung menembusnya, menggigitnya tanpa lelah saat tendonnya robek dan dagingnya tercabik-cabik. Apa yang terjadi? Suzimo tidak bisa mengerti sama sekali. Faktanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia tersiksa oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah mengerti jenis rasa sakit yang akan dialami seseorang dalam menghadapi kematian. Ketakutan yang intens ada di antara tepi hidup dan mati. Itu adalah ketakutan yang bisa menyebabkan seseorang hancur. Bagi manusia, hampir merupakan naluri bagi mereka untuk takut mati. Jika mereka bahkan bisa mengotori celana mereka dengan menodongkan pedang ke tenggorokan mereka, betapa menakutkannya menghadapi kematian itu sendiri. Di puncak-puncak, Suzimo dan si kecil gendut berdiri tak bergerak dengan mata terpejam dan tubuh gemetar, tak satu pun dari mereka jatuh ke dalam jurang. Keduanya sekarang berada dalam ilusi formasi 8 kesulitan yang diaktifkan. Formasi 8 kesulitan ini bahkan lebih kuat dari yang ada di jurang karena kaulah yang menciptakannya secara pribadi. Akankah mereka berdua bisa menanggungnya? Wen Xuan bertanya dengan cemas. Xuan Yi menjawab, mari kita tunggu dan lihat. Selama mereka bisa melewati satu kesusahan, mereka akan dianggap lulus ujian. Petik 2. Saat itu, 3 sosok muncul di atas puncak. Mereka bertiga telah lulus ujian formasi 8 kesulitan dari dalam jurang maut. Setelah melintasi kesengsaraan hidup dan mati, mereka dipindahkan ke puncak-puncak. Mereka bertiga tampak pucat pasi, berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki saat mereka duduk di tempat yang lemah, tampak tersesat dan linglung. Kedua anak Dao bergegas dan memberi mereka masing-masing obat mujarab. Begitu mereka mengonsumsinya, ketiga orang itu tampak lebih santai saat wajah mereka mulai dipenuhi kehidupan sekali lagi. 2 orang dengan akar roh varian tidak buruk. Mereka sudah melewati 3 kesengsaraan, kata Xuan Yi tiba-tiba. Wen Xuan menghela nafas. Dari 8 penderitaan, kehidupan, kematian, penyakit, dan usia lebih mudah dilalui. Namun, 4 kesengsaraan selanjutnya adalah yang satu lebih keras dari yang lain. Bahkan untuk diriku sendiri yang telah mencapai inti, aku mungkin tidak dapat melewati semua kesengsaraan. Saat dia mengatakan itu, salah satu dari 8 bendera bergoyang dengan lembut sebelum menembak ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Xuan Yi menghela nafas lega dan mengangguk. Tidak buruk, anak itu telah melewati kesengsaraan maut. Sesaat kemudian, pria angkuh dan wanita berbaju putih dikirim ke puncak. Wen Xuan memandang mereka berdua dan tersenyum. Bagus, kalian telah melewati 4 kesengsaraan. Beristirahatlah di samping. Astaga, namun bendera besar lainnya bergoyang sebelum meledak ke langit. Itu cepat. Dia sudah bertahan melalui kesulitan hidup. Xuan Yi terkejut. Kesulitan hidup adalah sesuatu yang semua orang harus lalui tetapi telah dilupakan. Di dalam rahim, janin akan digulung menjadi bola dengan tangan dan kakinya tidak bisa meregang dan juga tidak bisa bernapas. Itu mirip dengan disegel dalam sangkar yang ketat dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Itu juga alasan mengapa bayi akan menangis saat mereka lahir. Tak lama, seberkas cahaya lain menerobos awan. Tepat setelahnya, sinar cahaya keempat. Ini, Wen Xuan dan Xuan Yi bertukar pandang, keduanya bisa membaca keterkejutan di mata satu sama lain. Dari eliksir pik, seorang pemuda berambut coklat melayang ke langit dan melihat cahaya dari jauh, mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Cahaya itu dari bendera formasi 8 kesulitan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat Xuan Yi membuat formasi secara pribadi. Dengan sedikit jeda, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, aku harus memeriksanya.
Pada saat yang sama, sebuah bayangan melesat menuju puncak depan dari talisman dan Weapon Peak. Bam! Sinar cahaya kelima muncul. Tak lama, seorang pemuda berambut coklat, wanita parubaya berwajah dingin dan seorang lelaki tua yang acak-acakan muncul di puncak juga. Semua 5 master puncak berkumpul. Astaga! Sebuah bendera besar berkibar. Sinar cahaya ke-6. Dia sudah melewati 6 dari 8 kesusahan. Betapa kuatnya mental. Dari mana anak ini? Pemuda berambut coklat itu bertanya dengan suara yang dalam. Dia dari negara Yan. Saya tidak tahu apa-apa selain itu, Wen Xuan menggelengkan kepalanya. Wanita berwajah dingin menyapu pandangannya ke seluruh tubuh Su Zimo dan mengerutkan kening, bertanya, akar roh api. Itu, sepertinya memang begitu. Namun, untuk beberapa alasan, gerbang pengujian roh menolak untuk membiarkannya lewat. Kita bisa mengujinya dengan batu roh lagi nanti, jawab Wen Xuan. Tepat setelah dia menjawab, bam. Sinar cahaya ke-7 menembus. Su Zimo telah melewati kesengsaraan ke-7. Lemak kecil sudah tergeletak di tanah menangis terseduh-seduh setelah bertahan melalui kesengsaraan hidup dan mati, dia belum menarik dirinya keluar dari rasa sakit yang diterima dari kesengsaraan 8 kesusahan. Selama waktu itu, 2 anak Dao menjelaskan kepada semua orang yang hadir tentang keseluruhan tahap hidup dan mati. Dari 500 pendaftar awal ganjil, hanya tersisa 6 orang di puncak yang lolos tahap ketiga. Selain pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk, 3 sisanya adalah manusia tanpa roh ki. Semua orang memandang Su Zimo dengan tatapan yang rumit. Mereka baru saja melalui kesengsaraan dari 8 penderitaan secara pribadi dan masih bisa mengingat rasa sakit luar biasa yang telah mereka alami. Tak satu pun dari mereka dapat membayangkan jenis siksaan yang akan dialami melalui 7 penderitaan yang berbeda. Xuan Yi berbicara dengan nada muram, kesengsaraan ke-8 adalah dari 5 skanda. Itu mirip dengan gabungan 7 penderitaan sebelumnya dan bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia manapun. Biarkan saya menghilangkan formasi agar anak itu tidak terluka. Petik 2. Dia baru saja akan bergerak ketika seberkas cahaya ke-8 bersinar. Itu sangat mempesona di puncak dan menerangi setengah langit di atas mereka. Pada saat yang sama, Su Zimo tiba-tiba membuka kedua matanya dan dengan niat membunuh yang membara, dia berbalik mencengkeram Cold Moon Saber dan menebas ke depan. Itu adalah tebasan yang menakjubkan. Tebasan tunggal itu bahkan lebih terang dari sinar ke-8 yang menutupi seluruh puncak. Itu diarahkan tepat ke Xuan Yi dengan maksud yang sangat dingin sehingga udara di puncak tampaknya telah membeku dan menjadi basi. Kelima master puncak langsung tercengang. Lagi pula, tebasan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Ekspresi Xuan Yi tidak berubah. Mengulurkan jarinya, cahaya memancar dari ujungnya saat dia mengetuk saber bulan dingin dengan lembut. Dentang. The Cold Moon Sabre dikirim terbang. Tubuh Su Zimo tersentak saat dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir tergelincir dari puncak. Ketika dia melihat jurang di bawah lapisan awan di bawahnya, Su Zimo perlahan terbangun dan menyadari bahwa semua yang dia alami hanyalah ilusi. Tatapan 5 master puncak yang memandang Su Zimo berubah perlahan. Babak 70, bergabung dengan puncak etiril. Hal yang benar-benar mengejutkan 5 master puncak bukanlah fakta bahwa Su Zimo telah bertahan melalui 8 kesusahan. Itu adalah tebasannya. Sebagai inti emas yang disempurnakan, mereka berlima dapat merasakan jenis energi yang dibawa oleh tebasan itu, kekuatannya bahkan telah melampaui kekuatan penuh dari prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan. Untuk seorang manusia biasa yang melampaui kekuatan prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan hanya dengan ledakan tubuh fisiknya, fenomena macam apa itu? Itu adalah bukti bahwa tubuh pria ini sekuat binatang roh. Faktanya, dia bahkan mungkin bisa menandingi iblis roh yayasan pendirian tahap awal. Bukan hanya itu, tebasan Su Zimo membawa niat membunuh yang berat. Pria ini pasti telah membunuh beberapa kali untuk menunjukkan tebasan seperti itu. Namun, bagaimana mungkin seorang manusia bisa membunuh berkali-kali? Lebih jauh lagi, keterkejutan mereka datang dari fakta bahwa Su Zimo berani menyerang Xuan Yi dengan ketegasan yang begitu tegas. Orang harus memahami bahwa Su Zimo hanyalah manusia biasa. Namun, Xuan Yi adalah inti emas yang disempurnakan, Master Puncak Array Peak. Bagi manusia biasa, dia adalah apa yang mereka definisikan sebagai makhluk abadi. Namun, tebasan Su Zimo memiliki niat untuk membunuh makhluk abadi. Kenapa kamu menyerangku? Tatapan Xuan Yi cerah saat dia memelototi Su Zimo dan bertanya dengan muram. Sekarang, Su Zimo telah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi dan semua yang dia alami hanyalah halusinasinya. Menurunkan kepalanya, dia menjawab, saya mengira Anda sebagai orang yang memukul saya untuk mendorong saya keluar dari puncak.
Oleh karena itu, serangannya. 5 Master Puncak mengharapkan jawaban itu. Namun, jawaban itu juga meresahkan pada saat yang sama. Ini adalah pria yang tidak bisa dijinakkan. Baik itu apakah pihak lain itu abadi atau ada orang yang kuat mendukungnya, selama orang ini tersinggung, dia akan membunuh pihak lain. Bagi mereka, Su Zimo seperti pedang bermata dua. Tegas dan tajam, dia tidak hanya bisa membunuh, dia juga bisa melukai mereka. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi keberuntungan atau bencana menerima seseorang seperti ini ke dalam sekte. Namun, Su Zimo memiliki ketabahan mental yang sangat langka sehingga dia bahkan mampu bertahan melalui kesengsaraan dari 8 kesusahan. Akan sulit bagi Ethereal Peak untuk menyerah pada bakat langka seperti itu. Selanjutnya, Su Zimo telah lulus ketiga ujian sekte tersebut. Saling bertukar pandang, kelima Master Puncak tidak dapat mengambil keputusan. Biasanya, Master Spirit Peak, Wen Xuan, pasti akan menjadi yang pertama menerima seseorang seperti itu. Namun, dia tetap diam saat ini. Merenungkan dalam diam, Wen Xuan mengambil batu penguji roh dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Uji akar rohmu lagi. Su Zimo mencengkeram batu penguji roh dengan erat. Itu bersinar merah-merah dan memancarkan panas. Kelima Master Puncak mengangguk setuju. Elemen api, akar roh surga. Betul sekali. Sebelum pikiran itu melewati mereka, batu penguji roh berubah menjadi abu dan tersebar dari ujung jari Su Zimo. Semua orang tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Anak gemuk itu menunjuk Su Zimo dengan gelisah. Tuan Puncak, lihat, aku tidak berbohong. Meskipun kelima Master Puncak adalah inti emas yang disempurnakan, mereka belum pernah melihat siapapun yang bisa mengubah batu penguji roh menjadi abu hanya untuk ujian. Itu aneh. Tiba-tiba, suara berwibawa menggelegar di kelima pikiran mereka. Anak ini memiliki terlalu banyak niat membunuh dan terlalu kurang ajar. Karena dia memiliki akar roh api, kita bisa membiarkan dia bergabung dengan Weapon Peak untuk mempelajari lebih lanjut tentang keahlian memurnikan senjata. Kita bisa membuat rencana lain untuknya setelah kita mengurangi agresivitasnya. Suara itu dari Master Sekte Ethereal Peak. Selain 5 Master Puncak, tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi. Master Puncak dari Weapon Peak adalah orang tua yang acak-acakan. Dia mencibir pada Su Zimo. Ayo, ikuti aku kembali ke Weapon Peak. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid percobaan dari Puncak Ethereal. Anda akan berada di bawah saya. Petik 2. Dipahami. Su Zimo mengangguk. Pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk dilantik ke Spirit Peak secara alami sementara 3 manusia yang tersisa ditugaskan ke Elixir, Array dan Talisman Peak. Melambaikan jubahnya yang berminyak, lelaki tua yang acak-acakan itu mengumpulkan Su Zimo dan meninggalkan puncak. Tak lama kemudian, Su Zimo dibawa ke Weapon Peak saat lelaki tua acak-acakan itu berkata, "Aku tuanmu mulai sekarang. Kami tidak memiliki begitu banyak aturan di sini di Weapon Peak. Anda bisa memanggil saya orang tua saja." Petik 2. Sueyi. Iya kamu. Kemari. Pria tua yang acak-acakan itu memberi isyarat kepada seorang murid yang lewat di dekatnya. Pria bernama Sueyi itu lemah dan kurus. Berlari, dia menganggukkan kepalanya ke pria tua yang acak-acakan itu dan menyapa dengan sopan, "Tuan. Su Zimo di sini baru saja bergabung dengan sekte dan dia adalah adik laki-lakimu. Dapatkan dia salah satu lencana sekte kami dan item untuk murid percobaan sebelum memilih tempat tinggal gua." Setelah memberikan instruksinya, lelaki tua yang kusut itu melambaikan jubahnya dan pergi. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, kakak senior," Su Zimo menyapa dengan tangan terkepal. Sueyi tersenyum dan melambaikannya. "Tidak apa-apa, jangan berdiri di atas sopan santun." Dia membawa Su Zimo ke depan kandang ayam yang megah dan memperkenalkan, "Ini adalah ruang senjata roh puncak eliksir kami. Jika salah satu murid percobaan dari 5 puncak menginginkan senjata roh, mereka harus menukarnya dengan menggunakan poin kontribusi mereka. Untuk menukar batu roh, ramuan, dan manual kultivasi, seseorang harus menggunakan poin kontribusi juga." Petik 2. "Bagaimana Anda mendapatkan poin kontribusi?" tanya Su Zimo. "Ada prasasti misi di dalam 5 puncak yang akan disegarkan dengan misi baru setiap saat. Semakin besar kesulitan misi, semakin banyak poin kontribusi yang mereka berikan." Sueyi membawa Su Zimo ke ruang senjata roh dan menyapa penjaga tua itu, "Senior, ini adalah murid baru dari Weapon Peak dan dia di sini untuk lencana sekte." "Oh, nama." Penjaga tua itu membuka matanya yang mengantuk dan bertanya dengan lemah. Su Zimo. Dari tas penyimpanannya, penjaga tua itu mengambil lencana batu giok panjang di mana satu sisi terukir dengan pola misterius dan sisi lainnya mulus dan kosong.
Dengan kukunya yang tajam, penjaga tua itu mengeluarkan aliran ki roh dan menulis dalam huruf kursif, Suzimo. Sambil membuang lencana, penjaga tua itu kembali tidur. Suzimo mengambil lencana itu dan memeriksanya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang luar biasa darinya. Sueyi tersenyum. Adik laki-laki, jangan meremehkan lencana sekte ini. Memegangnya memberi Anda kebebasan masuk dan keluar dari sekte dan bahkan penghalang kabut yang membingungkan di luar tidak dapat memengaruhi Anda. Petik 2. Suzimo mengangguk dan menyimpannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Sueyi menamparkan kepalanya sendiri seolah dia mengingat sesuatu. Dia kemudian berbalik dan tersenyum kepada penjaga tua itu. Senior, apakah kamu melupakan sesuatu? Tanpa membuka matanya, penjaga tua itu membuang tas penyimpanan dengan santai. Menerimanya, Sueyi memberikannya kepada Suzimo. Adik laki-laki, ada manual untuk seni mengintip roh dan kondensasi ki bersama dengan 10 batu roh kelas rendah. Jagalah dengan baik. Sueyi tahu bahwa Suzimo belum menguasai Ki Condensation dan karenanya membuka tas penyimpanan sebelum meletakkan salah satu dari 2 manual di tangan yang terakhir. Dia memanggil pedang terbang dan menyuruh Suzimo menaikinya. Sesampainya di tengah puncak, ia menunjuk deretan gua tempat tinggal. Weapon Peak tidak memiliki banyak murid sehingga banyak tempat tinggal gua kita kosong. Pilih saja yang mana yang kamu suka, saudara junior. Petik 2. Mengingat bahwa dia harus mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Suzimo memilih yang terpencil di sudut sebagai rumahnya di Ethereal Peak. Bab 71, Kecepatan Kultivasi yang Menakutkan. Tempat tinggal gua itu sangat luas dan setelah beberapa meditasi yang tenang, Suzimo menahan kegembiraannya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Menempatkan lencana sekte di pinggangnya seperti Sueyi, dia mengeluarkan 2 manual. Seni mengintip roh adalah keterampilan mendasar di dunia kultivasi di mana hampir setiap pembudidaya harus mempelajarinya. Dengan melapisi mata mereka dengan ki roh, seseorang dapat menentukan ranah kultivasi para pembudidaya lainnya. Tapi tentu saja, ada juga teknik kultivasi langka yang bisa membantu seseorang menyembunyikan alam kultivasi mereka dari deteksi spirit piring art. Manual ki kondensasi dapat dianggap sebagai keterampilan masuk untuk sekte ethereal. Segala sesuatu mulai dari membuka tas penyimpanan, mengolah seni pengintai roh, penerbangan kinesis pedang, ramuan pemurnian, dan senjata membutuhkan seseorang untuk memiliki ki roh. Karena Suzimo memiliki akar roh api, ki roh yang dapat dia wujudkan dari kondensasi ki secara alami akan membawa elemen api. Sebelum dia pergi, Sueyi telah memberitahu Suzimo bahwa akan ada upacara penyambutan yang diadakan 10 hari kemudian di Istana Ethereal yang terletak di puncak utama Sekte Ethereal. Seiring dengan banyak senior, Master Sekte akan hadir juga dan semua murid baru diminta untuk menghadirinya. Suzimo bertekad untuk mencapai kondensasi ki level 1 sebelum upacara penyambutan. Pikiran bahwa dia akan bisa mendapatkan Sword Kinesis Flight begitu dia mencapai ki condensation membuat darah Suzimo mendidih karena kegembiraan, dia tidak lagi harus dalam keadaan mengenaskan karena dikejar oleh kultivator lain. Membuka manual ki kondensasi perlahan, Suzimo secara bertahap tenggelam dalam baris kata-kata kecil. Langkah pertama ki kondensasi adalah untuk mendapatkan rasa ki. Spirit ki ada di mana-mana dan itu mirip dengan menghirup udara. Namun, seseorang tidak akan bisa merasakan ki roh tanpa akar roh. Mengikuti instruksi manual ki condensation, butuh 1 jam sebelum Suzimo merasakan sensasi hangat mengalir di udara di sekitarnya. Itu adalah sensasi segar dan unik yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi, ini adalah roh ki. Saat pikirannya goyah, sensasi itu menghilang dan dia tidak bisa lagi merasakan energi hangat itu. Ini, sebuah kedipan melintas di mata Suzimo saat dia merenungkannya sebelum menyadarinya. Ada 3 kata yang tertulis di halaman pertama manual ki condensation, meaningful ki condensation. Hanya jika seseorang dalam keadaan damai dan penuh perhatian barulah mereka dapat merasakan keberadaan ki roh. Saat mereka terganggu, sensasi itu akan menghilang. Tapi tidak peduli apa, Suzimo sedikit lega bahwa dia telah berhasil mencapai langkah pertama merasakan ki roh. Lagi pula, ada sesuatu yang aneh tentang akar roh api di dalam dirinya, tidak hanya bisa menghancurkan batu penguji roh, itu bahkan menyebabkan gerbang penguji roh sekte itu meledak. Sebelumnya, Suzimo masih khawatir apakah akar roh yang ditanamkan akan mencapai efek yang sama dengan akar bawaan. Sekarang, sepertinya kekhawatiran itu tidak beralasan. Langkah kedua kondensasi ki adalah menyerap ki secara internal. Tidak cukup hanya merasakan ki roh, seseorang harus mengontrol dan menyerapnya. Langkah ketiga adalah menyalurkan ki kedantian. Setelah menyerapnya ke dalam tubuh, seseorang harus mengontrol dan menyalurkannya ke dantian.
Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Qi Roh akan sepenuhnya menjadi miliknya alih-alih tersebar ke seluruh tubuh. Dengan itu, dia akan mencapai kondensasi Qi level 1. Mengesampingkan semua gangguan, Su Zimo mengosongkan pikirannya dan merasakan aura hangat di sekitarnya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya secara perlahan. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sensasi hangat muncul di tangan kanannya saat aliran Qi Roh memasukinya. Menarik, manual Qi Condensation tidak menyebutkan bagian tubuh mana yang akan digunakan untuk menyerap Qi Roh. Namun, itu adalah pengalaman baru bagi Su Zimo untuk memasukkan Qi Roh melalui tangan kanannya. Aliran Qi Roh yang masuk ke tubuhnya merajalela dan liar. Dengan panik, Su Zimo berusaha mengontrol dan menyalurkannya ke dantiannya. Dantian itu seperti harta karun tubuh seseorang. Saat Qi Roh disalurkan, semuanya menjadi tenang sekali lagi. Kondensasi Qi tingkat 1. Su Zimo membuka matanya yang dipenuhi dengan kegembiraan dan sedikit ketidakpercayaan. Malam baru saja turun yang berarti dia hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 jam. Fakta bahwa dia berhasil mencapai kondensasi Qi level 1 dalam waktu sesingkat itu terasa tidak nyata bagi Su Zimo. Sepertinya itulah kekuatan akar roh surga. Su Zimo tersenyum. Sekarang dia telah mencapai Qi kondensasi, dia dalam suasana hati yang baik dan memutuskan untuk terus menyerap Qi Roh, bekerja menuju level 2 tanpa istirahat. Tangan kanannya masih yang pertama merasa hangat saat Qi Roh menyembur tanpa henti, dikendalikan dan disalurkan oleh Su Zimo ke dantiannya. Su Zimo tenggelam dalam kultivasinya dan begitu saja, sepanjang malam telah berlalu. Kondensasi Qi level 2. Dalam satu malam, Su Zimo telah mencapai kondensasi Qi level 2. Bukankah ini terlalu cepat? Apakah itu seberapa cepat hal-hal bergerak dengan akar roh surga? Dia sedikit tercengang. Su Zimo tidak tahu kecepatan kultivasi orang lain. Namun, dia hanya merasa tidak biasa baginya untuk berkultivasi secepat itu. Lagi pula, dia bahkan belum menggunakan batu roh dan ramuan untuk malam sebelumnya. Jika dia menggunakannya, bukankah kecepatan kultivasinya akan lebih cepat? Dia memutuskan untuk mengesampingkan semua pertanyaannya terlebih dahulu dan bertanya kepada seniornya yang lain ketika dia memiliki kesempatan. Pikiran tentang batu roh memberi Su Zimo sebuah ide. Sebelum dia meninggalkan kota Pingyang, dia membunuh Zhou Dingyun dan berhasil mendapatkan tas penyimpanan. Sekarang dia berada di level 2 Qi Condensation, dia akhirnya bisa menggunakannya. Mengambil tas penyimpanan Zhou Dingyun, aliran Qi Roh mengalir keluar dari ujung jari Su Zimo saat dia menyentuh tas penyimpanan dengan lembut. Itu terbuka dan sebuah ruang melayang keluar dari dalam dengan lebih dari 1.300 batu roh kelas rendah yang berbaris bersama. Selain botol giok lain, tidak ada yang lain. Dia membuka botol giok, itu berisi 3 ramuan saat aroma lembut tercium. Su Zimo menghirup aroma dan Qi Roh tenang yang terkandung dalam dantiannya mulai bergemuruh. Dia langsung mengerti bahwa ketiga ramuan itu akan menguntungkannya dalam menyerap Qi Roh. Untuk seseorang seperti dia yang baru saja mencapai Qi Condensation, ini adalah keberuntungan yang cukup kecil. Su Zimo menyimpan batu roh, eliksir, busur kristal sanguin, pedang bulan dingin dan tabung di punggungnya ke dalam tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh sekte. Segera, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan dengan bobot 1 ton yang dihilangkan. Hal yang menakjubkan tentang tas penyimpanan adalah tidak peduli berat barang yang disimpan di dalamnya, pengguna tidak akan merasakannya sama sekali. Membuka manual untuk seni pengintai roh mulai mengolahnya. Dia menghabiskan sisa waktunya mengolah manual Qi Condensation di siang hari dan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness di malam hari. Sama seperti itu, 10 hari telah berlalu. Upacara penyambutan untuk 7 murid baru sekte itu akhirnya tiba. Su Zimo merapikan pakaiannya sebelum melompat dari ranjang batunya. Meskipun 10 hari telah berlalu, kondensasi Qi Su Zimo masih di level 1 dan belum meningkat. Pada kenyataannya, dia sudah berada di level 4 Qi Condensation pada hari ke-7 dan dantiannya telah mengumpulkan sejumlah besar spirit Qi. Namun, Su Zimo mengingat nasihat Dai Yue, beberapa pembudidaya yang benar-benar berbakat akan memilih untuk menggunakan Qi Roh untuk memperbaiki tubuh fisik mereka saat berkultivasi. Selama 3 hari berikutnya, dia menggunakan semua Qi Roh yang telah dia kumpulkan untuk memperbaiki tubuhnya, hanya menyisakan sebagian di dantiannya. Meskipun dia tidak membuat kemajuan untuk bagian pembersihan sumsum, tubuh Su Zimo sekarang jauh lebih kuat daripada 10 hari yang lalu. Dia memperkirakan bahwa sekarang, bahkan serangan paksa penuh oleh prajurit penyempurnaan Qi level 10 yang menggunakan senjata roh kelas rendah tidak akan mampu menembus kulitnya. Babak 72, Binatang Penjaga Mistik, Saudara Muda Su, saya Suei. Apakah kamu ada di sekitar? Tiba-tiba,
sebuah suara terdengar dari luar gua tempat tinggal. Itu adalah kakak senior Sue Yi, orang yang awalnya membawa Su Zimo. Su Zimo membuka pintu dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Su Zimo tanpa sadar mengaktifkan seni pengintai rohnya dan menemukan bahwa Sue Yi adalah prajurit penyempurnaan Qi dengan kondensasi Qi level 9. Sue Yi memandang Su Zimo dengan kaget dan tidak percaya, bertanya, "Saudara muda Su, Anda sudah berada di level 1 Qi Condensation." Su Zimo tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Yi dengan itu dan hanya menganggukkan kepalanya, takut dia akan membuat kesalahan dengan berbicara. Wah, itu luar biasa. Sue Yi tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Su Zimo membeku sesaat. Sungguh luar biasa bagi seseorang untuk mencapai kondensasi Qi level 1 dalam 10 hari. Jika dia tidak menggunakan Qi Roh untuk memurnikan tubuhnya, dia sudah berada di level 5 Qi Condensation. Batuk lembut, Su Zimo bertanya, "Su Zimo, berapa lama biasanya seseorang mencapai kondensasi Qi level 1? Itu harus bergantung pada akar roh mereka. Misalnya, saya memiliki akar roh bumi dan saya membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk mencapai kondensasi Qi level 1. Anda harus memahami bahwa dari 3 langkah, merasakan dan menyerap Qi Roh adalah yang paling sulit untuk dipahami oleh pemula. Mereka gagal merasakan keberadaan Qi Roh atau mereka tidak dapat menyerapnya. Semua itu akan membutuhkan waktu untuk mengolah, menguji, memahami, dan menemukan, jelas Sue Yi. Meskipun ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, dia bahkan lebih ingin tahu di dalam hatinya sekarang. Merasakan dan menyerap Qi Roh sama sekali tidak menantangnya, tidak seperti yang dijelaskan Sue Yi. Mungkinkah itu manfaat memiliki akar roh surgawi? Saat dia memikirkan itu, Su Zimo tersenyum. Mungkin karena saya memiliki akar roh surga dan itulah mengapa saya berkultivasi lebih cepat. Itu pasti. Tiba-tiba tercerahkan, Sue Yi menganggukkan kepalanya. Memang lebih mudah bagi mereka yang memiliki akar roh surgawi untuk mencapai kondensasi Qi. Saya mendengar bahwa beberapa jenius membutuhkan 1 hari untuk mencapai kondensasi Qi level 1. Tapi jangan merasa buruk, saudara junior. Sudah sangat cepat bagimu untuk mencapai level 1 dalam 10 hari. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Pada kenyataannya, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk mencapai kondensasi Qi level 1. Tetapi menurut Sue Yi, bahkan jenius tercepat pun membutuhkan 1 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia kemudian berpikir tentang ledakan gerbang pengujian roh, pengabuan batu pengujian roh, kecepatan kultivasinya yang menakutkan dan semua fenomena aneh lainnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa akar roh surga yang diberikan kepadanya oleh Dai Yue jauh lebih kuat daripada akar roh surga yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengajarimu lagi. Oleh karena itu, saya telah menanam akar roh dalam diri Anda. Kualitasnya tidak akan lebih rendah dari akar roh surga. Selanjutnya, bergabunglah dengan klan dan kultivasi untuk keabadian. Petik 2. Itulah yang Dai Yue katakan padanya. Kedengarannya santai dan bahkan acuh tak acuh. Tapi baru sekarang Su Zimo menyadari betapa mengerikannya akar roh yang dia tanam untuknya. Tiba-tiba, Sue Yi mengerutkan kening dan bertanya dengan aneh, "Tunggu, itu aneh. Saudara junior, Anda memiliki akar roh surga. Kenapa kamu berada di Weapon Peak kami alih-alih Spirit Peak?" Petik 2. Apa bedanya? Tanya Su Zimo. Yang besar. Sambil tertawa, Sue Yi menjawab, sudah hampir waktunya untuk upacara penyambutan. Saya akan membawa Anda ke sana dan menjelaskannya di sepanjang jalan. Petik 2. Memanggil pedang terbang, Sue Yi memberi isyarat agar Su Zimo bergabung dengannya sebelum mereka melaju ke Ethereal Peak. Sepanjang jalan, Su Zimo mengetahui dari Sue Yi bahwa meskipun masing-masing dari 5 puncak memiliki spesialisasi mereka sendiri, puncak roh adalah yang terkuat dengan murid terbanyak diikuti oleh puncak talisman dan puncak arai. Yang terlemah adalah Elixir Peak dan Weapon Peak. Keahlian Spirit Peak adalah dalam keterampilan membunuh dan bertarung. Itulah mengapa secara logika, semua yang memiliki akar roh surga akan dikirim ke puncak roh. Penguasaan api yang kuat diperlukan untuk penyempurnaan elixir dan senjata. Namun, puncak ethereal tidak berpengalaman dalam teknik api. Dari 5 sekte, sekte api sejati adalah yang paling berpengetahuan tentang api. Di dinasti Zhou besar, akan ada kompetisi antar sekte setiap 10 tahun sekali di mana semua sekte besar dan kecil akan berpartisipasi. Kemudian akan ada 4 daftar peringkat spirit, weapon, elixir dan talisman untuk masing-masing 10 besar. Itu hanya 40 orang dari ratusan sekte dan ribuan pembudidaya paling berbakat mereka. Siapapun yang dapat mencantumkan nama mereka di peringkat tidak hanya akan menerima prestise yang sangat besar,
akan ada hadiah yang luar biasa juga dan itu adalah bukti bahwa mereka adalah bakat sejati dari dinasti Zhou besar. Dari setiap kompetisi sekte, sekte Ethereal akan mendapatkan tempat terbanyak di peringkat roh diikuti oleh peringkat talisman. Namun, mereka tidak pernah berhasil mendapatkan tempat di peringkat senjata dan eliksir. Itulah alasan mengapa Sui tidak dapat memahami bagaimana seseorang seperti Su Zimo yang memiliki akar roh surga dikirim ke puncak senjata bukannya puncak roh. Su Zimo bisa menebak alasannya. Pertama, dia telah menghancurkan gerbang pengujian roh sekte tersebut. Kedua, dia menyerang Master Array Peak, Xuan Yi. Pengaturan ini mungkin merupakan hukuman baginya. Namun, Su Zimo tidak terganggu sama sekali. Dari apa yang dikatakan Sui Yi, semua prajurit penyempurnaan Qi di Sekte Ethereal semuanya adalah murid percobaan dan tidak ada dari mereka yang bisa memasuki puncak Ethereal, yang dikelilingi oleh kelima puncak, dengan bebas. Hanya penggarap pendirian yayasan yang dianggap sebagai murid sekte dalam dan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh kelas menengah dan teknik kultivasi yang lebih baik. Dengan kecepatan kultivasi Su Zimo, hanya butuh beberapa tahun baginya untuk menjadi murid sekte dalam. Tak lama, keduanya tiba di Ethereal Peak di mana sebuah istana megah berdiri tidak terlalu jauh, nyaris tidak terlihat melalui awan. Ada tanda di atas istana dengan kata-kata Istana Ethereal terukir di dalamnya. Sui membawa Su Zimo menuju Istana Ethereal. Di sepanjang jalan, sebuah patung bangau berdiri tegak. Itu raksasa setinggi 100 kaki dengan mata tertutup dan memancarkan aura berwibawa dengan emas dan berkilauan, bulu seperti hidup. Dibandingkan dengan patung raksasa, Su Zimo dan Sui seperti semut kecil. Meskipun Su Zimo merasa bahwa patung itu tampak familiar, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya berkomentar dengan pujian, "Saya ingin tahu siapa yang menciptakan patung ini. Ini sangat hidup sehingga hampir seperti bangau asli." Set. Tiba-tiba, ekspresi Sui berubah saat dia langsung membungkam Su Zimo. "Apa yang salah?" Su Zimo berbisik dengan gelisah. Menyeka keringatnya, Sui menjawab, "Itu bukan patung. Itu binatang penjaga mistik Sekte Ethereal. Ini hidup. Hidup." Su Zimo terbatuk pelan dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya lagi dengan canggung. Karena bangau itu berdiri di sana tanpa bergerak, pikiran pertama Su Zimo adalah bahwa itu adalah sebuah patung. Untuk apa ia bertengger di sini? Su Zimo bertanya lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Sui menjawab, "Aku juga tidak tahu. Bangau senior biasanya tinggal di dalam istana Ethereal dan jarang bagi murid normal untuk melihatnya sekilas. Kurasa kita benar-benar beruntung hari ini." Berhenti sejenak, Sui melihat sekeliling dengan ekspresi misterius, berbisik lembut, "Meskipun, saya mendengar bahwa anak bangau senior diganggu hingga menangis oleh seorang murid baru-baru ini. Mungkin di sini untuk menyelesaikan masalah dengan murid itu. Aku penasaran siapa yang kurang beruntung, hehe." Su Zimo tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mengedipkan matanya perlahan, dia bertanya, "Katakan, apakah anak bangau senior ini juga bangau? Bukankah itu hanya omong kosong?" "Jelas itu." Sui tertawa. Su Zimo tidak menganggapnya lucu sedikit pun. Babak 73, Daratan Tianhuang. Ketika Sui melihat Su Zimo berhenti dengan ekspresi aneh, dia bertanya dengan lembut, "Ada apa, adik junior? Kenapa kamu terlihat sangat pucat?" Su Zimo tidak menjawab. Seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, Sui tersentak dan menunjuk Su Zimo dengan gagap. Kamu bukan itu, jiwa yang tidak beruntung, kan?" Saat itu, Su Zimo merasakan angin dingin dan merinding naik di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditargetkan oleh makhluk yang sangat kuat. Tubuh Su Zimo membeku dan tangan serta kakinya menjadi dingin saat dia berbalik dan mengangkat kepalanya perlahan. Tanpa sadar, bangau raksasa di belakang mereka berdua membuka matanya, menatap mereka dengan tatapan dingin. Sebelum bangau, Su Zimo merasa bahwa dia sangat kecil dan perbandingan itu tidak hanya untuk ukuran mereka, itu dalam hal kekuatan. Jika bangau ingin dia mati, dia bahkan tidak perlu bergerak. Satu pemikiran sudah lebih dari cukup. Udara di sekitar mereka sepertinya sudah basi saat niat membunuh menyebar perlahan, membuatnya seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, bangau itu melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi di langit, melewati mereka berdua dan menuju ke Istana Ethereal. Sayapnya yang besar menutupi hampir setengah dari langit saat angin menderu dengan pasir yang mengepul. Dalam sekejap mata, bangau itu memasuki Istana Ethereal dan menghilang dari pandangan. Dalam beberapa saat dalam beberapa tarikan napas, wajah Sui menjadi pucat seperti sprei dan dia berkeringat. Dia tidak bisa tidak berbalik untuk melihat Su Zimo. Berdiri di tempatnya, ekspresi Su Zimo tidak berubah. Selain tampilan yang sedikit pucat di wajahnya,
matanya tidak menunjukkan rasa takut. Adik laki-laki, apakah kamu tidak takut? Sue Yi tidak bisa tidak bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Jika Bango Senior ingin aku mati, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang dan bahkan menungguku di depan istana Ethereal? Itu benar, Sue Yi menghela napas berat dan mengangguk. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, apa ranah kultivasi Bango Senior? Tidak ada ide. Namun, anaknya memiliki garis keturunan yang luar biasa dan merupakan roh iblis yang setara dengan pendirian yayasan tahap awal. Bayangkan, masih dalam tahap pertumbuhan dan belum berkultivasi sama sekali. Seberapa kuat itu ketika tumbuh di masa depan? Sue Yi dengan jelas mengingatkan Su Zimo untuk berhati-hati di masa depan juga. Tidak lama kemudian, pria angkuh, wanita berbaju putih, sedikit gemuk dan semua orang tiba di istana Ethereal juga. Ketika si gemuk kecil melihat Su Zimo, matanya bersinar terang saat dia menyapa dan tersandung. Kakak, luar biasa. Anda sudah berada di level 1 Ki Condensation. Sedikit lemak mencibir. Pria angkuh dan wanita berbaju putih menyapu pandangan mereka melewati Su Zimo dengan acuh tak acuh. Bagi mereka, tidak ada yang istimewa untuk mencapai kondensasi Ki level 1 dalam 10 hari. Su Zimo memeriksa sisanya menggunakan seni mengintip roh. Dalam 10 hari, baik pria angkuh dan wanita berbaju putih telah menembus kondensasi Ki level 6 sementara sedikit lemak masih di level 5. 3 murid percobaan lainnya belum berhasil mencapai kondensasi Ki. Katakan, aku belum tahu namamu. Karena upacara penyambutan belum dimulai, Su Zimo mulai mengobrol dengan si gemuk kecil dengan iseng. Itu menyebabkan si gendut kecil menunjukkan ekspresi malu yang langka saat dia tertawa kering. Nama keluarga saya Pang dan nama saya Si. Membeku untuk waktu yang lama, Su Zimo menahan rasa geli dan memuji, nama yang bagus. Betapa cocoknya satu. Heh, menunjuk pada pria yang angkuh itu, si gemuk kecil berbisik, nama orang yang sombong itu adalah Feng Haoyu dan kecantikan sedingin es itu adalah Leng Rou. Kakak, apakah kamu menyadari sesuatu? Petik 2. Apa? Nama keluarga orang itu adalah Feng dan dia memiliki akar roh angin. Nama keluarga si cantik sedingin es adalah Leng, jadi dia memiliki akar roh es. Saya sudah memutuskan. Saya pasti tidak akan memiliki nama keluarga anak saya menjadi Pang. Dia akan dipanggil Lei, Guang, An satu atau yang lainnya. Dengan begitu, dia pasti akan memiliki varian akar roh. Astaga, memikirkannya luar biasa. Petik 2. Su Zimo, saat mereka berbicara, banyak pembudidaya berkumpul di depan istana Ethereal. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan, murid sekte dalam puncak Ethereal. Ada juga beberapa pembudidaya yang telah terbang, mereka jelas merupakan inti emas yang disempurnakan. 5 master puncak juga hadir, berdiri di depan istana Ethereal dengan ruang kosong di tengah untuk mereka. Tak lama, bel berbunyi dari dalam istana Ethereal dan bergema melalui 5 puncak dan ke lembah. Mendampingi cincin itu, sosok tua berusia 50-an yang mengenakan jubah emas keluar perlahan dari istana Ethereal. Berdiri di depan pintu masuk, dia mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan murid-murid lainnya. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasakan bahwa tatapan sesepuh berjubah emas itu sepertinya sedikit lebih lama padanya. Aku Master Puncak Ethereal, Ling Yun. Puncak Ethereal adalah salah satu dari 5 sekte besar dalam dinasti Zhou besar. Namun, kalian semua harus mengerti bahwa tanah tempat kita berada adalah bagian dari daratan Tianhuang yang terdiri dari 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua. Bahkan dinasti Zhou besar hanyalah salah satu dinasti di wilayah utara daratan Tianhuang dan ada 3 dinasti lain dengan kekuatan yang sama dengannya. Mulut Su Zimo menganga sedikit karena terkejut. Dinasti Zhou besar sudah cukup baginya untuk melihat ke belakang di kota Pingyang. Pada saat inilah Su Zimo menyadari betapa tidak pentingnya dinasti Zhou besar dan bahkan sekte Ethereal dibandingkan dengan daratan Tianhuang. Jika dia terus tinggal di dalam kota Pingyang, dia akan seperti katak di dalam sumur, hanya bisa melihat bagian langit yang menyedihkan. Tapi tentu saja, mengingat kekuatan Su Zimo saat ini, terlepas dari 4 wilayah, 3 samudera dan 1 benua, itu bahkan tidak cukup baginya untuk bergerak tanpa hambatan dalam dinasti Zhou besar. Setelah memperhatikan keterkejutan di mata Su Zimo dan yang lainnya, Master Sekte Ling Yun menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, dari 7 dari kalian, beberapa telah berhasil mencapai level 6 Ki Condensation sementara beberapa belum menerobos ke level 1. Mereka yang lebih lambat tidak perlu merasa putus asa. Jalur kultivasinya panjang dan sulit. Anda semua hanya di awal hal. Menjadi lambat di awal tidak berarti Anda akan selalu lambat. Pendirian yayasan datang setelah Ki Kondensasi. Dari sana,
Anda akan memulai tonggak utama kultivasi, formasi inti. Begitu Anda membentuk inti, umur Anda akan diperpanjang hingga 500 tahun saat Anda membuang diri fana Anda dan dikenal sebagai makhluk sempurna. Setelah itu, Anda akan mencapai alam Naschen Soul dan masa hidup Anda akan berkembang lebih jauh hingga 1000 tahun saat Anda dikenal sebagai Tuan yang sempurna. Di sana, lautan kebijaksanaan Anda terbuka saat Anda mengembangkan kesadaran roh Anda. Bahkan jika Anda dibutakan, Anda akan dapat merasakan segala sesuatu di sekitar Anda saat kesadaran roh Anda menembus dunia tanpa halangan. Pos Naschen Soul datang ke ranah Void Reversion di mana Anda menyerahkan hati Anda pada Dao dan memurnikan roh Anda ke dalam kehampaan, membuang semua kotoran dari Naschen Soul. Itu kemudian akan berevolusi menjadi Essence Spirit, transparan dan tak kenal takut di dunia. Saat itulah Anda benar-benar telah terlepas dari belenggu tubuh fisik. Selain dapat melakukan perjalanan hanya dengan kesadaran Anda, itu juga setara dengan memiliki kehidupan lain karena dapat mengasimilasi dan mengolah tubuh selain diri fisik Anda. Umur Anda akan menjadi 5000 tahun pada tahap itu dan di ranah Void Reversion, Anda akan dikenal sebagai makhluk Dao. Petik 2. Su Zimo terkejut mendengar ini. Ada 9 bagian dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Bagian ke-7 tentang pembentukan inti, bagian 8 tentang berubah menjadi roh yin dan bagian ke-9, roh yang. Bagian roh yin menyebutkan bahwa seseorang akan dapat merasakan roh mereka sendiri setelah menembus kehampaan. Apakah lautan kebijaksanaan yang disebutkan Ling Yun mengacu pada kekosongan itu? Apakah itu berarti bahwa yang disebut roh yin adalah padanan abadi dari Naschen Soul? Bagian yang spirit menyebutkan bahwa seseorang akan dapat memperoleh yang spirit murni yang tidak terkontaminasi dari yin setelah memurnikan ketidakmurnian dari yin spirit. Pada tahap selanjutnya, seseorang akan dapat berasimilasi dengan kekuatan langit dan bumi dan mengumpulkan energi mereka. Apakah itu berarti bahwa yang disebut yang spirit adalah keabadian yang setara dengan essence spirit? Menurunkan kepalanya, Su Zimo mencoba yang terbaik untuk menahan keterkejutan di matanya. Jika dia berkultivasi sebagai iblis dan abadi, ada kemungkinan besar dia akan bisa mendapatkan 2 inti emas di masa depan, 2 roh esensi. Bab 74, Api Roh Level 3. Bahkan ada alam yang lebih tinggi di atas Void Reversion di mana seseorang dapat membentuk hujan dan awan dengan setiap gerakan tangan mereka, pemikiran apapun dapat menyebabkan sungai berbalik arah, menghasilkan panas yang cukup untuk membakar lautan dan menggeser bintang dari rotasinya. Setiap langkah mereka akan melintasi ribuan meter. Petik 2. Kata-kata itu menggetarkan Su Zimo dan murid-murid lainnya. Seolah-olah mereka sudah membayangkan diri mereka memerintah atas tempat yang sunyi sambil memandang dunia dengan jijik. Siapa yang tidak menantikan kekuasaan seperti itu? Meskipun banyak murid sekte dalam telah mendengar deskripsi itu berkali-kali, itu masih mengirimkan semangat dan semangat mengalir melalui darah mereka. Master Sekte Ling Yun melanjutkan dengan suara yang dalam, kembalilah dan bekerja keras pada kultivasimu. Setiap akhir tahun, sekte kami akan mengatur pertarungan antara 5 puncak dan hadiahnya akan murah hati. Meskipun kalian bertujuh baru saja bergabung dengan sekte, baik dalam hal akar roh atau potensi, kalian luar biasa. Saya harap ada beberapa di antara Anda yang akan mendapatkan hasil yang baik di 5 puncak kami berhadapan. Petik 2. Dalam perjalanan kembali ke Weapon Peak, Su Zimo bertanya pada Sue Yi, ada apa dengan 5 puncak ini secara langsung? Sue Yi tertawa. Sederhananya, itu untuk memilih yang terbaik dari 5 puncak. Misalnya, untuk Weapon Peak berhadapan, para murid dari Weapon Peak akan bersaing dengan keterampilan mereka dalam memurnikan senjata. Murid yang keluar paling atas akan dapat memilih senjata roh tingkat rendah sesuai keinginannya dari kamar senjata roh. Adapun Elixir Peak, mereka akan bersaing dalam pemurnian eliksir. Murid pertama akan bisa mendapatkan obat mujarab kelas 1 seperti pil pengumpulan roh. Petik 2. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo bertanya, bagaimana jika ada banyak murid yang bisa membuat senjata roh tingkat rendah? Bagaimana mereka membedakan antara yang terbaik? Petik 2. Haha, Sue Yi tertawa terbahak-bahak. Jika ada murid yang bisa membuat senjata roh kelas rendah, mereka pasti akan menjadi yang terbaik dari Weapon Peak. Saudara junior, Anda belum pernah mengalami teknik penyempurnaan senjata apapun sehingga Anda tidak tahu betapa sulitnya membuat senjata roh kelas rendah. Tidak pernah ada murid yang bisa membuat senjata roh kelas rendah selama pertarungan puncak senjata tahunan. Semua orang hanya bisa membuat senjata roh semu dan Tuan kita akan menilai siapa yang memiliki kualitas terbaik. Su Zimo mengangguk. Sue Yi melanjutkan, sebenarnya, untuk 5 puncak yang saling berhadapan, semua puncak lainnya hanya ada untuk pertunjukan. Semua orang sebenarnya lebih fokus pada tatap muka Spirit Peak.
Bagaimanapun, para murid akan bersaing dalam hal teknik bertarung dan kekuatan murni, itu jauh lebih menarik. Hadiahnya juga lebih baik. Mereka tidak hanya mendapatkan senjata roh tingkat rendah, obat mujarab tingkat 1, juga akan ada jimat tingkat 1 serta sejumlah batu roh. Adik laki-laki, jangan terpaku pada hal itu. Bagaimanapun, pemurnian eliksir dan senjata akan membutuhkan banyak energi dan waktu. Daripada memimpikannya hal-hal lain, tugas terpenting yang ada adalah memantapkan diri dan fokus pada kultivasi Anda. Petik 2. Meskipun Suzimo tidak membantah Sueyi, dia tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Sebagai master penyempurnaan eliksir, seseorang dapat membuat ramuan yang akan sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sebagai master penyempurnaan senjata, seseorang dapat membuat senjata dan itu adalah manfaat yang jelas untuk meningkatkan kekuatannya juga. Yang terpenting, Suzimo memiliki akar roh api dan itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya, menghemat waktu. Dalam 5 puncak, akan ada murid sekte dalam yang datang setiap hari untuk membantu para murid dengan pertanyaan dan keraguan mereka. Setelah kembali ke Weapon Peak, Suzimo mendengarkan dengan ama penjelasan murid sekte dalam tentang teknik memurnikan senjata sebelum kembali ke gua tempat tinggalnya. Dasar dari pemurnian senjata adalah pertama-tama dapat mengolah api roh. Api roh diciptakan dengan menyalakan ki roh menjadi api. Ada 3 tingkat api roh dengan perbedaan yang ditunjukkan melalui warnanya, merah samar, merah tua dan merah tua. Semakin dalam naungan, semakin tinggi suhu nyala api dan semakin banyak kotoran yang bisa dibersihkan. Di atas api roh muncul api sejati yang samar, gelap dan berwarna emas murni. Langkah pertama untuk membuat senjata adalah pemilihan material. Baik itu untuk penyempurnaan eliksir atau senjata, bahan yang digunakan adalah item roh dari alam semesta yang mengandung ki roh di dalamnya. Tahap kedua adalah proses peleburan. Untuk eliksir, diperlukan eliksir furnace khusus, sedangkan untuk senjata, adalah tripod senjata. Baik itu tungku eliksir atau tripod senjata, semuanya dibuat menggunakan bahan khusus yang dapat bertahan melalui panas dan tidak meleleh. Dengan menempatkan bahan roh yang mereka pilih ke dalam tripod senjata dan menggunakan api roh untuk meleburnya, bahan tersebut akan dilebur menjadi bentuk cair dengan pengotor awal dibersihkan sehingga cocok untuk penyempurnaan. Langkah ketiga, penempaan. Langkah ini akan membutuhkan pengontrolan suhu untuk mencelupkan sambil menempa bentuk yang diinginkan untuk senjata roh sebelum cairannya membeku. Tentu saja, seseorang akan membutuhkan lebih banyak usaha pada langkah ini jika mereka ingin membuat sesuatu yang istimewa. Namun, jika itu hanya pedang terbang biasa, semuanya akan jauh lebih sederhana. Langkah keempat, tempering. Dengan meningkatkan suhu di dalam tripod senjata sekali lagi, seseorang kemudian akan menggunakan ki roh dan api untuk menyerang senjata, melakukan putaran kedua penghilangan kotoran untuk memastikan bahwa senjata roh menjadi lebih kuat. 5 langkah, pengumpulan semangat. Pengumpulan roh adalah inti dan langkah tersulit dari seluruh proses penyempurnaan senjata. Di dalam tripod senjata, sejumlah besar ki roh akan dilepaskan oleh bahan yang meleleh dan mereka akan menjadi sangat murni di bawah terik api roh yang berulang-ulang. Dengan mengumpulkan ki roh dan menggabungkannya ke dalam senjata roh, garis pola roh akan terbentuk di atasnya. Dan itu persis sejarah nilai senjata roh juga. Jika 1 pola roh dibuat, itu akan menjadi senjata roh tingkat rendah. Jika 4 pola roh dapat dibuat, itu akan menjadi senjata roh tingkat tertinggi. Alasan mengapa tahap pengumpulan roh sulit adalah karena jika gagal, senjata roh akan meledak di dalam tripod, menyebabkan semua upaya mereka sebelumnya menjadi sia-sia. Pada saat yang sama, ada tingkat kegagalan yang tinggi untuk pengumpulan roh, semakin banyak pola yang ditempa, semakin tinggi tingkat kegagalannya. Langkah ke-6, pendinginan. Ini adalah langkah sederhana, hanya dengan menempatkan senjata roh yang sangat panas ke dalam air dingin akan menyelesaikan proses penempaan. Mengulurkan tangan kirinya, Suzimo mengaktifkan aliran ki roh dari dantiannya saat nyala api lemah terbentuk di tengah telapak tangannya. Itu adalah warna merah samar dan memancarkan panas yang menyengat. Namun, telapak tangannya tidak merasakan panas sama sekali. Api roh tingkat 1. Suzimo tersenyum. Saat ki roh menyebar, api roh juga menghilang. Tapi begitu dia menyalurkan ki roh, nyala api muncul di telapak tangannya sekali lagi. Dengan itu, Suzimo terus berlatih dengan riang. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Kembali di kota Pingyang, Changlang yang sempurna telah menembakkan api merah dari ujung jarinya, membakar Zui Feng hingga kehampaan. Sekarang, Suzimo akhirnya menyadari, nyala api itu adalah api roh level 3. Memikirkan kematian Zui Feng menyebabkan mata Suzimo redup karena suasana hatinya yang redup. Pada budidaya keabadiannya, dia baru saja memperoleh kondensasi ki level 1.
Pada kultivasi iblisnya, dia terjebak pada kemajuan bagian pembersihan sumsum bahkan setelah waktu yang lama. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus menunggu untuk membalas dendam untuk Zui Feng. Dai Yue telah menyebutkan bahwa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness akan menjadi lebih sulit menjelang akhir dan tanpa dia, Su Zimo tidak akan bisa menyelesaikannya. Dan sekarang, dia sudah terjebak setelah penguatan tulang di bagian pembersihan sumsum. Bagaimana dengan organ refinemen dan orifice clearing nantinya? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, telapak tangan kanan Su Zimo mengumpulkan bola api roh tanpa sadar. Astaga, sebuah bola api naik dan warna merahnya agak mencolok. Terkejut, Su Zimo mengayunkan tangannya dan ki roh menyebar bersama dengan api roh. Nyala api itu sebelumnya tidak tampak seperti merah samar. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo memelototi telapak tangan kanannya sebelum menyalurkan ki roh untuk menciptakan api roh sekali lagi. Astaga, api mulai naik. Cahaya terang menyinari wajah terkejut Su Zimo. Merah, api roh level 3.